Gua apa? Gua apa? Aku cantik. Oh, itu yang dihafal. Iya. Kalau perasaan pengabah naik kayak bikin pakat ganakoi walanarin. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Fionita Sihombing. Halo Vio. Coach. Tos dulu ah. Apa kabar? Wah, kangen banget sama Fionita ya. Lama ya? Lama, tapi Fionita selalu ada di benak saya karena saya tuh teringat Fionita sebagai salah satu kontestan di salah satu ajang. Kenapa nempel banget di benak? Karena dia adalah yang suaranya paling bagus waktu itu. Oh enggak. Beneran? Tapi aku nanya sama coach waktu itu. Terus apa? Aku yang kayak bertanya gitu kan, coach kalau aku tuh ada suka disindir gitu, orang Medan tapi suaranya nggak nendang gitu. Aku itu inget banget sih masukan dari coach saat itu. Coba kamu nyanyi. So aku disuruh nyanyi kan, lagu festival, Stand Up for Love kayaknya. Terus coach bilang, enggak Vio, cuma kamu bawaannya jadi sweet ya gitu. Bawaannya jadi sweet. Karena emang Fionita Sihombing itu sweet banget guys. Terima kasih. Termasuk di single terbarunya, Ahli Bermain Cinta. Tapi ini sweetnya dalam hal yang menyakitkan. Iya, agak barbar sih. Agak barbar. Bahasa apa itu? Tapi Vi, aku jadi penasaran deh. Ahli Bermain Cinta itu lagu tentang apa? Itu dulu pertama. Ini tuh POV si korban sih coach, bukan POV dari si yang ahli bermain cinta sebenarnya. Ini tuh korban yang baru sadar, oh kalau ternyata selama ini dia tuh pura-pura tulus, pura-pura ini gitu. Ternyata dia manipulatif ya. Jadi dia baru sadar ternyata kalau dia tuh cuma jadi salah satunya selama ini. Selama ini cuma jadi salah satunya. Tapi kelihatannya satu-satunya. Kenapa ada lagu ini, Vi? Emang kamu pernah mengalami? Beda case sih. Oke. Awas. Tapi teman-teman aku banyak yang mengalami coach. Saat aku nulis lagu ini juga bareng Bang Dinut dan Kak Emong, emang lagi banyak kejadian juga di sekitar aku. I see. Yang tiba-tiba dia ditinggal nikah, ternyata selama dia punya pacar juga. Terus ada juga yang baru ketahuan ternyata dia jadi selingkuhan, gitu-gitu, diselingkuhin. Jadi aku kayak lebih, pas banget nih. Aku agak semangat sih menulis lagu ini. Agak semangat menulis lagunya. Aku tuh harus nunjukin lagu ini nih sama temen aku nih. Bener. Itu pastinya hal yang amat sangat menyakitkan ya. Banget. Soalnya kan di lagu ini, kamu kan bilang nih di liriknya, berdosakah hati bila harus membenci? Yes. Saat ku sadari ternyata kau milik yang lain. Iya. Itu kan menunjukkan kayak sebuah kamu tuh sebetulnya orang yang polos. Berdosa gak sih aku kalau membenci orang yang selama ini tuh milik yang lain gitu. Tak ku mengerti mengapa selama ini kau jadikan aku hanya selingan dalam hatimu. Betul. Kayak kecewa gitu. Kecewa banget. Tapi aku kayak, gak pengen benci tapi udah gak mau ketemu gitu. Gak pengen benci tapi udah gak mau ketemu. Emang kalau kisah yang pernah kamu denger nih di sekeliling kamu, bukan kamu ya, di sekeliling kamu gitu, ceritanya seperti apa sih? Pengen tahu. Jadi LDR ceritanya, dia LDR selama 1 tahun berhubungan pacaran. Si cowok janji aku mau ke Jakarta ketemu, kayak dikira tuh kayak bakal melanjutkan hubungan, ternyata mengakhiri hubungan itu. Jadi pertemuannya tuh kayak, padahal ketemunya tuh kayak cuma 1 kali dalam 6 bulan gitu. Terus di tahun yang pertama itu mereka ketemu cuma mau
bilang aku tuh sebenarnya mau jujur kalau aku selama ini punya tunangan. Punya tunangan? Iya, terus dia kan nikah. Oke. Ada lagi Kak gimana? Jadi selingkuhan. Oke. Oh jadi dia yang jadi selingkuhan? Ada. Ini beberapa sih ya. Okay. Pacaran. Terus dihubungin sama si cewek nih. Iya. Kamu ada hubungan apa sama ini gitu? Oh iya cowok aku. Aku udah 2 tahun jalan sama dia. Aku udah 2 tahun pacaran sama dia. Oh my god. Kamu jangan bikin lagu gitu. Itu kan bikin orang jadi marriage is scary. Iya lagi. Tapi kan media sosial emang banyak ini enggak sih, Coach? Bener. Jadi lebih takut. Iya sih. Tapi buat kamu sendiri, marriage is scary gak? Kebetulan enggak sih, Coach. Enggak ya? Enggak sih. Oke. Soalnya ketemunya sama yang sekarang ya, Coach, udah enggak. Sebelum-sebelumnya sih emang ada yang ahli bermain cinta juga. Oke. Aku yang pacaran lama, tapi dia tuh suka selingkuh gitu. Suka selingkuh suka balikan sama mantannya, lagi pacaran sama aku juga gitu. Tapi kelihatan sayang. Kelihatan sayangnya itu loh. Kayak kita diusahain apa-apa gitu. Kayak minta duit, minta waktu, ada. Ada, tapi tetapnya selingkuh. Kalau ditanya, kamu kenapa selingkuh dari aku? Iya, soalnya kamu suka marah-marah gitu. Ada aja ya. Tapi cewek gitu kan. Iya benar. Itulah kan ya. Kalau nggak sayang nggak marah. Pasti bodo amat ya kan. Dia mau ngapain? Ya udah kan masih ada yang lain gitu kan. Iya. Dari semua kisah cerita itu, bukan Fionita lah. Ini di sekeliling Fionita ya. Muncullah single ini guys, oke? Yes. Aku pengen tahu nih, kesimpulan dari lagu ini apa sih? Coba kita lihat dari kayak lagi bentar ya. Terlanjur ku hancur, kata maaf pun takkan cukup mampu mengobati luka di hatiku. Untuk apa lagi ku berbagi hati? Karena kini ku tak peduli. Pergi menjauh, jangan pernah kembali melihatmu saja. Ku tak sudi bayangin. Kini tak ada tempat untukmu lagi. Karena rasa ini telah mati. Oh my god. By-the-way kan udah dengerin belum sih? Kalau belum dengerin wajib ya, plus nonton MV-nya juga ya. Karena ini benar-benar masalah yang deep banget, oke. Sialnya ku tak sangka kau ahlinya bermain cinta. Ini dia nih keywordnya nih. Terlanjur ku hancur, maaf pun takkan cukup. Berarti di lagu ini kesimpulannya kamu pengen si orang ini tuh pergi menjauh aja. So it's better menurut kamu ya. It's better untuk ya udah kalau udah kayak gini ya mendingan udah aja gitu loh. Karena ada yang suka bertahan gak sih Coach? Itu. Kayak udah tahu toxic, udah tahu dikecewain, selingkuhin gitu, tapi kayak enggak aku mau tunggu perasaan aku habis gitu. Enggak aku mau capek dulu. Kan banyak yang kayak gitu ya. Saya salah satunya. Oh my god. Kayak kalau udah putus, kadang suka nyesel. Benar. Iya kan, tapi kalau di lagu ini tuh kayak, aku udah tahu udah. Gitu. Menurut kamu ya, Via ya, mumpung kita lagi di topik ini nih, sebuah hubungan ya, pacar atau suami istri gitu ya, yang sudah berpisah. Oke, suami istri udah pisah. Atau pacar deh, putus, terus balikan lagi. Itu bisa nggak sih menjadi, arti gak sih? Jadi ya udah jadi bener lagi gitu. Apa once udah putus, sambung lagi tuh nggak bakal bener gitu. Menurut kamu gimana sih? Menurut aku ya Coach. Iya. Kalau alasannya selingkuh sih kayaknya enggak deh. Tapi kalau alasannya beda, sering beda pendapat mungkin bisa. Tapi kalau karena selingkuh agak sulit. Kayak pengalaman aku ya Coach. Aku pernah balikan karena alasan diselingkuhin. Tapi ujungnya sama aja. Tetap aja alasan putus lagi ya selingkuh. Selingkuh tuh berarti sebuah penyakit yang berulang ya? Iya sepertinya. Kurang cukup kali ya.
Makanya kamu nyanyiin lagu ini dalam banget ya, Vi ya. Itu juga yang aku notice secara vokal kamu beda loh dari lagu DLM AMD itu. Iya. Beda loh kamu. Iya coach, benar. Iya, mengakui ya. Iya benar. Tapi aku agak tidak percaya diri coach. Gak tahu ya. Tapi makin kesini makin enak aja gitu. Oh gitu. Tapi awal-awal kayak aku jujur, kok kayak nggak aku nih. Vokalnya. Emang kenapa kamu mikir gitu? Lebih berat. Oh. Lebih berat dan aku tidak pede yang ada whistle nanggung itu. Oh, si bagian bridge akhir. Itu bagian bridge akhir tuh patut kalian coba latih dan cover tuh. Menarik banget tuh bridge-nya. Itu aku baru pertama kali soal cepat. Jadi pas aku dengar, aduh gimana ya, agak tidak nyaman nih gitu. Masa sih? Kau kan orang Medan. Nah itu dia. Kenapa ya coach? Kayak aku tuh pengen suara aku nendang. Iya. Tapi aku ngerasa kayak ini tuh kayak dipaksain gak sih gitu. Hah? Kayak mana kau? Menurut coach gimana? Mumpung di sini nih. Iya. Itu bakal kita bahas di segmen teknik vokal AZ. Tapi yang pasti dulu fansnya Fionita Siombing tentu mengenal Vio dengan suara yang lembut, yang husky ya sebutannya berarti gitu. Terutama ya di DLM AMD gitu kan. Tapi ketemu lagu ini dengan topik yang menyakitkan, suaranya Fionita, vokalnya lebih powerful. Pengen tahu nih, ini kan lagunya baru banget dirilis. Tapi so far ada nggak sih yang komen ke kamu kayak komentar fans lah atau di sosial media gitu tentang lagu ini? Yang komentarin suara kamu. Teman-teman sekitar sih coach ya. Teman sekitar. Ini lagu kamu nih agak beda ya Vio gitu. Baru ini nih lagu kamu yang beda kayak vokalnya, aransemennya juga. Gitu. Oh iya sih, bener aransemennya beda, bener. Ini lagu band gitu kan. Iya. Apakah karena ini merupakan era baru? Iya juga. Dari seorang Fionita Siombing. Emang pengen ada sesuatu yang beda sih coach dari lagu-lagu sebelumnya. Emang kenapa sih ini era baru? Maksudku kan kamu nih, aku mengenal Fionita teman-teman itu dulu banget ya dari Ajang 2 kali loh aku ketemu sama Vio. Ya kan sampai akhirnya Vio menjadi seorang champion. Dan ngerilis banyak lagu juga. Ya kan, dan aku tahu kamu juga pernah ngerilis secara independen juga. Iya. Tapi era baru ini maksudnya apa sih, Vi? Mungkin karena udah di label baru juga ya coach. Pengen beda taste juga sih. Pengen menonjolkan apa ya, kayak misalnya ya coach, aku tuh sebenarnya lagi iseng nih pemanasan sebelum rekaman. Aku kan di yang vocal director kan Om Irfan ya. Aku pemanasan. Aku iseng kan, gitu. Padahal sebenarnya aku tahu kayak enggak deh, aku nggak bisa. Cuma kalau pemanasan kan bisa aja ya. Oke. Gitu kan. Bisa. Terus dia bilang, Vio kayaknya aku ngelihat sesuatu deh di kamu bisa gitu. Kita coba ya yang ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak setelah di label baru tuh kakak-kakak di Sony juga melihat itu gitu. Oh, ngerti aku. Kayaknya Vio coba deh kita bikin yang ngeband gitu. Iya. Jadi inilah kenapa ya menurut aku kadang-kadang kita berganti lingkungan, berganti suasana baru itu penting buat orang kreatif ya. Sering cover juga. Jadi kan orang kadang kan aku pribadi nggak notice ya coach. Tapi orang yang nonton notice gitu. Kayaknya Vio cocok dia kayak gini. Sih. Itu juga tuh. Ini berarti temanya eksplorasi teman-teman. Ini sih, itu yang kamu rasakan berarti ya. Karena kan kamu mungkin udah dari 2016, 2019 tuh kamu di lingkungan yang sama. Mungkin orang udah mengenal kamu, Vio tuh yang suaranya gini, Vio tuh yang nyanyinya tuh kayak gini. Ya udah bikin gini lagi gitu. Bikin gini lagi. Kemudian kamu ada project sama Dikta Band, ada project sama Aan Story ya kan. Itu juga membuat kamu explore kesini kesana hingga akhirnya sekarang kamu di era baru ini ternyata ketemu orang-orang yang baru juga yang melihat sisi lain dari Fionita Siombing gitu ya. Dan taste-nya juga beda.
Ini buat saya sih termasuk penting ya teman-teman ya. Karena maksudnya kalau kita sebagai penyanyi, sebagai musisi gitu, jangan takut keluar zona nyaman. Betul. Dan jangan, ini kalau sudut pandang aku ya, jangan terlalu menerima, ya gue gini, udah gue gini aja, membatasi diri. Benar, setuju Kak. Ternyata ya menarik banget nih yang kayak album Ahli Bermain Cinta. Ini pas aku dengar, ini Fionita nih. Beda loh cara nyanyinya gitu. Dan aku dengar juga kamu di sekarang ini pengen mulai menjelajahi songwriter. Iya Coach. Emang selama ini kamu enggak? Enggak, selama ini aku jangankan menulis ya, ngomong aja agak kurang. Maksudnya gimana ngomong agak kurang? Ngobrol sama orang Coach aku. Gitu. Waktu lomba aja kan agak diem ya Coach. Oh. Karena emang pemalu itu. Oke. Dulu lihat kamera juga kayak enggak Kak mau ngomong apa gitu. Tapi sekali lagi, kamu kan orang Medan. Iya tapi mana ada orang Medan seperti itu? Gak tahu ya, mungkin karena lingkungan yang dulu kali ya Coach. Terus aku kan kuliah kupu-kupu kan. Kuliah pulang. Oh kupu-kupu. Aku jarang baru masuk tahu lagi komunitas. Kuliah pulang baru tahu. Aku jarang juga masuk komunitas gitu-gitu. Emang anaknya pendiam, anak rumahan gitu, anak baik. Anak yang takut. Anak takut? Takut apa? Bukan. Kenapa ya? Kenapa? Cuma aku kayak dulu. Iya. Ketemu orang aja takut. Oh. Ngomong apa ya? Nanti takut salah gitu-gitu. Oh, okay. Nanti aku ngomong ini salah nggak ya? Nanti kalau aku gini salah nggak ya? Terlalu mikir. Overthinking. Overthinking. Tapi kamu introvert gak? Ambi sih. Aku ambivert. Kayak bisa yang rame misalnya lagi off air misalnya. Off air. Habis off air aku nggak akan bisa nongkrong lagi Coach. Prefer udah pulang. Udah aku mau pulang. Energinya langsung ke drain tuh ya. Sebelum off air aja aku harus kayak aku harus ke toilet dulu nih. Kayak diem. Oke. Ambil gak sih Coach gitu? Iya kayaknya iya deh. Iya kan? Aku ngebayangin kamu kayak misalkan nih udah sampai venue gitu mau offer gitu ya. Kamu pasti diem di mobil dulu deh. Iya. Udah. Tapi bisa di panggung yang aku lupa apa semuanya. Oh begitu naik bisa ribut. Langsung berubah. Itu dari dulu apa sejak kamu? Dari dulu ya. Dari The Voice sih Coach. Dari The Voice ya. Soalnya aku SMP ke SMA aku udah nggak nyanyi. Oh. Aku mulai nyanyi setelah semester 3 kuliah, itu juga karena kekurangan duit. Oke. Iya, saya kuliah tuh kan banyak ini ya, banyak pengeluaran. Betul, gitu. Anak mahasiswa namanya juga. Duh gimana ya biar dapet duit? Ada yang bisa digunain nih, suara nyanyi lah gitu. aku. Nyanyi di kafe gitu. Kamu pernah reguleran? Pernah. Oh iya. Senin sampai Minggu aku nyanyi. Iya, sampai pagi nih kuliah kan ya Coach. Pagi kuliah, siangnya aku udah gelisah kayak, aduh malam nyanyi lagi. Saking setiap harinya gitu. Oke. Pas sekarang kayak, aduh besok pengen nyanyi. Oh sekarang malah gitu ya? Dulu kayak mau nangis, kayak, aduh nyariin pengganti susah gitu. Gila ya, tapi itu berarti kalau kamu melewati masa-masa itu, berarti itu masa-masa gemblengan kamu sebagai seorang musisi dong ya? Bener-bener kayak digembleng, Senin sampai ya seminggu. Iya. Bayangin kamu seminggu tiap malam nyanyi di kafe gitu, reguleran. Kafe, hotel, wedding juga kadang sehari kita dua venue gitu. Itu keren sih. Maksudku, menurut aku ya, jalur yang paling bener buat seorang penyanyi, terutama di era sekarang. Karena kan kita tahu ya, industri musik tuh sangat berliku-liku, keras juga gitu. Dan seseorang yang udah ngelewatin tuh masa-masa gemblengan nyanyi reguler, event, weddingan, itu harusnya mental kuat. Nggak cuma vokal doang, tapi mentalnya kuat gitu. Dan tapi kamu kok tetap so sweet ya? Kamu gak garang gitu? Tapi Coach, waktu aku nyanyi-nyanyi di kafe, di kafe-kafe di pub itu, suara aku habis tau Coach. Oh, habis? Mungkin karena tekniknya juga sih ya. Nggak tahu ya, kayak jadi berat. Oke. Aku ada video-video, untungnya tuh aku dari dulu kan sering cover ya. Jadi ada, itu aku bisa lihat, dulu suara aku
berat banget ya. Iya. Gitu. Oke. Aku ada dugaan sih. Mungkin ada asap rokok. Iya ya. Karena asap rokok itu ngaruh banget ke pita suara. Iya sih. Iya. Kamu nggak ngerokok? Enggak. Nah, jadi asap rokok itu tuh langsung masuk ke saluran pernafasan. Dan pita suara kita di saluran pernafasan. Dan itu bikin iritasi, bikin pita suara kita jadi tebel. Terus capek juga ya coach? Pasti capek banget. Apalagi kan nafas. Kemarin aku baru bikin konten di Instagram tips buat penyanyi reguler. Oke. Iya. Aku akan menonton. Iya, silakan walaupun aku udah nggak reguleran lagi. Iya. Tapi itu penting banget sih ya coach. Iya. Menurut aku penting banget. Selain kita belajar tekniknya, cara merawat suara kita, dan juga si gemblengan reguler itu secara mental tuh ngaruh banget gitu ke kamu. Nah terus setelah kamu, berarti ini terjadi sebelum semua ajang ya? Sebelum The Voice. Nah karena aku udah sering nyanyi di kafe, aku kayak ngerasa kayak nanggung gak sih gitu. Ikut The Voice, ajang nasional gitu. Pengen punya banyak temen juga. Karena emang aku gak punya banyak temen kan coach. Di kampus juga jarang main gitu. Tapi aku pengen banyak ngobrol gitu, banyak tahu gitu. Ya udah aku ikut The Voice, ikut Idol, ikut X Factor, ikut Rising Star. Oh iya, kamu ikut semua ya? Iya. Tapi yang aku sampai ke Jakarta tuh baru Idol sama The Voice. Iya. Dan di mana The Voice itulah kamu benar-benar menjadi champion ya. Pengalaman kamu di The Voice itu gimana sih? Dan maksudku ini buat teman-teman yang penasaran ya, yang pengen tahu apakah jalur ajang itu tuh bisa membantu kita dalam dunia pernyanyian gitu. Kalau based on your experience gimana waktu itu, Vi? Aku sangat membantu sih coach, karena pertama kan ada Coach Indra, Coach Melto, coaches juga kan yang kebetulan aku masuk Isyana dulu sama Distil sama Mami Titi. Oh iya. Okay. Jadi aku ngerasa warna suara aku itu berubah setelah aku The Voice. Karena aku banyak masukan dari Coach Indra yang gak apa-apa Vio, gak terlalu power gitu-gitu kan. Yang penting kamu gak lemes gitu loh. Ada powernya tapi bawaannya sweet gitu. Dari Coach Melto juga ada, dari Mami Titi juga, gak cuma dari suara. Kalau Mami Titi detail banget kan coach, kayak kamu tuh nggak bisa cuma pentingin suara kamu Vio, kamu juga harus pentingin baju kamu, panggung. Nah di The Voice aku bisa tahu itu semua. Bener-bener ini ya, masa pendidikan lah gitu ya, masa training. Waktu sebelum The Voice aku nggak tahu semua itu coach, karena emang aku nggak fokus di musik, nyanyi gitu. Performers lah, aku tidak fokus. Aku cuma ya udah nyanyi gitu doang waktu itu. Ya udah kerja aja gitu. Karena kalau di kafe gitu kan nggak mikirin ya. Betul. Yang penting kita ngisi, nyanyi, udah dapat pulang. Duit, udah. Nah setelah The Voice tuh aku diajarin, bahkan kayak make up. Aku dulu nggak bisa make up. Aku nge-live aja misalnya gitu ya. Terus aku Vio kamu minimal ngalis dong. Ngalis, iya. Gitu minimal pakai lip tint gitu. Oh iya ya, sepenting itu ya itu gitu. Nah baru suara, latihan. Oh ternyata kalau sebelum nyanyi perlu gini-gini ya. Perlu dikonsepin juga ya. Yes. Gimiknya apa ya gitu. Nah setelah The Voice aku tahu itu semuanya. Iya. Ini menariknya perjalanan dari nyanyi di kafe, wedding segala macam. Itu tuh memang ada dunia sendiri ya kan, Vi. Nah, ketika kita masuk ke industri, itu tentu kebuka banyak dunia yang lebih besar lagi. Ternyata luas banget lebih luas lagi, dan tantangannya juga beda lagi gitu. Iya. Berarti kamu banyak banget pelajaran yang kamu dapatin dari pengalaman itu ya. Yang mana ini menurut saya penting guys. Maksudnya ya kayak tadi, mikirin make up, mikirin baju, mikirin rambut, semua tuh kayak lebih detail banget. Detail gitu loh. Karena ya it's part of the industry ya gak sih, industri hiburan. Nah terus waktu nih, ini kan salah satu hits terbesar kamu ya waktu dulu ya, si DLMMD itu, apa yang terjadi dengan seorang Fionita gitu? Apa yang merubah kamu dengan adanya hits sebesar itu gitu waktu itu? Yang kerasa, jadi punya panggung, bisa jadi off air saat itu festivalan juga. Setelah Dia Masa Lalu naik, tapi Dia Masa Lalu ini tuh agak lucu sih coach.
Dia tuh per tahun tuh ada momennya gitu. Hah? Maksudnya? Ada momentumnya, jadi setiap tahun tuh Naik lagi? Naik gitu. Tapi yang awal-awal rilis tuh nggak yang naik banget. Kayak cuma 10 juta gitu. Awal-awal kayak nanggung gitu kan. Kayak ibu hamil tuh tapi tidak melahirkan gitu loh. Oke. Jadi waktu 2023, 2024 baru sampai sekarang rame terus. Nah ini juga menarik sih untuk dibahas karena maksudku ini bukti ya bahwa sebuah lagu itu bisa aja naiknya kemudian belakangan gitu. Iya. Ya untungnya dia masa lalu naik sih coach. Jadi agak lebih semangat lagi untuk berkarya, jujur. Karena waktu dia masa lalu belum naik, aku kan rilis single ya. Aku sempet kayak apa aku emang rezekinya nggak di sini ya gitu. Sempat mikir gitu. Apa aku terlalu maksa ya gitu. Karena aku juga kan lulusan pendidikan kan coach. Pendidikan? Iya. Emang iya? Iya. Oh gitu? Iya pendidikan. Jadi kayak apa aku harus jadi guru aja ya gitu. Oh ibu guru. Tapi pas dia masuk mulai kayak ada, karena aku memang jujur saat itu aku minta petunjuk gitu. Sama Tuhan. Iya sama Tuhan, kayak Tuhan gimana ya, karena aku udah di kampung kan coach. Dia masa lalu naik itu aku di kampung, udah pulang kampung, udah nggak di Jakarta lagi. Udah gitu. Iya pulang udah kampung gitu. aja lah gitu. Tapi pas waktu dia masuk lalu, kayaknya aku disuruh balik lagi nih ke Jakarta gitu. Setelah dia masuk mulai ada panggilan lagi rilis single, aku baliklah ke Jakarta. Mulailah aku nyanyi lagi, jadi ada off air juga. Jadi ada semangat lah untuk berkarya. Bener. Dan itu akhirnya membawa kamu hingga di era baru sekarang ini ya. Dan aku sih sangat-sangat excited dengan the new Vianita Siambing nih 2026. Ya. Soalnya ya kamu tadi bilang kamu mau menjelajahi dunia baru sebagai songwriter, cara nyanyi kamu juga ada yang beda, banyak hal baru nih yang bermunculan lah di dalam hidup kamu gitu. Yang mana itu menurut aku keren banget sih, bagi seorang penyanyi itu harus ada itunya gitu loh. Harus ada sesuatu, setiap kita ngeluarin yang baru ada yang baru. Bener banget. Aku sih pengennya gitu sih ya coach. Kayak ada yang beda gitu, enggak monoton gitu aja. Bener. Iya minimal looknya gitu. Benar. Dan apalagi kamu udah banyak pengalaman banget. Misalnya pengalaman reguler ada, pengalaman ajang ada, pengalaman di industri ada, bahkan pengalaman indie aja ada. Iya. Tapi waktu kamu sendiri ya, waktu itu di single apa? Sama Dikta Band, sama Kak Aan, terus sama yang Cemburu. Enggak, yang benar sendiri sebelum itu. Cemburu. Nah, apa tuh pelajaran yang kamu dapat dari waktu kamu keluarin Cemburu itu? Kamu benar-benar sendirian tuh. Itu aku berani-beranian kan coach, kayak mikirin konsepnya juga sendiri. Aku belum punya tim soalnya, teman-teman doang kan. Ya. Kayak freelance lah, kamu mau videoin enggak, kamu mau ini enggak, gitu-gitu. Aku berani-beranian kayak ternyata susah juga ya kalau sendiri. Apa struggle-nya waktu itu? Struggle-nya lebih ke konsep sih ya. Aku nggak punya tuh seseorang buat tukar pikiran gitu. Jadi kayak apa yang di pikiran aku aja. Bikin kayak gini. Jadi kayak kurang puas nggak sih coach? Nggak tahu ya. Kalau aku pribadi, aku kurang pede gitu. Kalau full sendiri. Kamu lebih senang ada teman tektokan buat diskusi, buat brainstorming. Iya, baik bikin lagu. Iya. Apapun, aku masih kurang percaya diri kalau sendiri. Iya. Jadi itu beratnya sih. Di duit juga berat. Iya, karena kamu produksi juga, semua, mixing, mastering, semua sendiri. Tapi aku rasa itu maksudnya membuat kamu penyanyi yang lebih mengerti segala aspek ya dalam dunia nyanyi ya. Aku tuh merasa di era sekarang ini penyanyi nggak bisa cuma nyanyi doang. Kamu harus sudah mikirin sisi marketing kamu, production, bisnis juga gitu. Nah menghadapi itu semua dengan segala macam pengalaman kamu. Itu juga coach, apa susah. Tuh?
marketing. Setelah rilis Cemburu, jadi kayak budgetnya tuh kita bikin ke produksi semua kan. Nah aku belum tahu. Kamu nggak mikirin budget mikirin marketing. promo. Kayak ngasal gitu waktu itu. Tapi nggak apa-apa kan pelajarannya. Iya benar sih. Itulah tapi kamu berani artinya. Kamu berani ngelakuin ya kan dan dengan segala konsekuensinya dan kamu banyak pelajaran dari situ. Nah dengan segala pengalaman itu ya Vionita ya, kamu melihat Ahli Bermain Cinta nih, kamu apa ya semacam berarti kamu mengeluarkan single ini, bayangan aku ya, kamu udah kepikiran tuh segala macam strategi yang akan kamu lakukan gitu. Kebetulan bareng-bareng sih coach sama kakak di Sony. Itu anaknya punya tim ya, ada teman buat brainstorm. Jadi aku kayak udah enak aja. Iya ngerti. Ya kamu bikin ini ya Vio, kamu upload ini ya jam segini upload ini. Udah tinggal kayak gitu. Iya dan paling kalau ada dikit-dikit masukan dari aku kayak Kak ini oke nggak kalau dinaikin? Yes. Kak gimana kalau bikin kayak gini? Duh enak sih. Tapi gitu maksudku gini, untungnya Vio, kamu tuh penyanyi sudah banyak pengalaman segudang. Kalau penyanyi belum pengalaman, terus digitu maksudnya dia terus join sebuah tim, misalkan Sony misalnya, terus dibikinin apa segala macam, tapi dia belum punya pengalaman nih. Kalau one day dia nggak kerjasama lagi, kasihan dia karena dia nggak punya ini, ngerti nggak sih? Iya, tapi kamu untungnya adalah seorang penyanyi yang ketika dilepas bingung ya coach. Betul, itu bahayanya nih guys. Makanya guys, kalau kalian memang serius nih di dunia nyanyi dan pengen terjun ke industri, kalian mesti ya ngalamin banyak hal gitu loh. Cobain dulu ya. Cobain segala hal, terjun. Jadi pas kamu kerjasama dengan sebuah entitas yang lebih berpengalaman, lebih besar, kamu tuh nggak nol gitu loh. Iya, dan nggak cuma iya aja. Nggak cuma iya aja. Ngikut-ngikut aja. Exactly. Gitu. Nah itu yang menurut aku juga penting. Sekarang cerita dikit dong mengenai MV-nya kan. Ini kita syuting nih, tapi besok MV-nya keluar. Berarti harusnya pas potensi ini keluar, MV-nya udah ada. Iya. Boleh bocoran nggak? Ceritain proses bikin MV-nya. Ya jadi ceritanya ya coach sebenarnya. Tadinya modelnya mau aku buat sendiri, yang ceweknya mau aku. Cuma aku ngerasa kayak, aduh ceritanya berat nih. Oke. Kayak nggak sesuai sama brandingan aku gitu. Jadi aku, kayaknya mending pakai model deh. Gitu. Aku nyanyi aja gitu. Karena ini tuh tentang suami istri sebenarnya. Si suaminya tuh selingkuh. Ternyata selama ini dia punya simpenan lah ceritanya. Dia punya simpenan. Jadi aku kayak, aduh agak berat ya kalau aku yang peranin gitu. Jadi aku cuma nyanyi doang di MV-nya. Karena acting doang. Tapi aku kayak nggak sesuai aja gitu. Coach aku yang kayak polos-polos ini gitu kan, sosokan polos. Iya. Kurang barbar akunya kalau aku jadi pemeran itu di situ. Iya benar sih. Kalau kita berarti nanti kita jadi nggak jujur ya memeraninya ya. Luar biasa. Nah aku juga menariknya lagu ini tadi kamu bilang kamu udah tulis sebenarnya udah agak lama, ya kan bareng Dinut. Nah setahu gue juga Andri Dinut by the way teman-teman seorang gitaris ya kan biasanya main jazz, fusion, sama Echa Sumantri, Berli Kumahua. Drummernya juga. Iya kan. Echa. Ini? Iya. Ini aja. Makanya enak banget. Terima kasih. Ini seru nih. Ya kan, lagu yang nyanyi Vionita Siombing, pemain-pemainnya adalah pemain-pemain garang semua ya kan, jazz yang ngeri-ngeri gitu loh. Itu suatu apa ya? Keberuntungan. Aku sangat terberkati bisa Ko Echa main gitu sama Bang Dinut juga. Aku nggak kayak ini sih coach kayak beneran nggak sih? Aku nggak kepikiran. Terima kasih Sony. Keren. Tapi ini nggak buat kamu bekerja sama dengan musisi-musisi itu tentu sesuatu yang kamu syukuri banget ya kan. Tapi ada kendala atau ada apa gak sih? Mungkin komunikasinya atau ada part yang ini jazz banget gitu enggak? Syukurnya enggak sih coach. Emang dari awal udah diskusi dulu. Oh ada ngobrol dengan dulu. Mereka. Pengen sama Mas Keke juga kan. Pengen kayak gini. Gimana Vio? Gimana ini gitu-gitu. Jadi pas udah seru ya.
Di dapur rekaman udah jalan. Iya, jadi maksudku di situ tuh kamu nggak terima jadi ngobrol gitu loh, workshop dulu, mau konsep musiknya kayak gimana segala macam. Nah untuk vocal direction nih sama Irfan berarti ya? Nah itu on the spot. On the spot ya. Nah awalnya di yang si nada tinggi bridge itu? On the spot semua. On the spot juga itu? Emang nggak dibilang, Phil kamu nyanyinya harus nggak dari udah dikabarin dulu enggak. Oh. Kebetulan Om Irfan emang udah 2 kali juga sih sama aku kan. Jadi kayak udah tahu gitu. Okay. Vio, kamu nggak usah deh nyanyi-nyanyi yang kayak gitu lagi, yang sebelum-sebelumnya. Oh gitu katanya? Gitu. Pokoknya dari awal sampai akhir kamu gitu. Oh gitu? Kamu nyanyi ini marah apa marah banget? Marah banget. Ya udah marah banget nyanyinya. Oh gitu, iya bener juga ya. Ya karena liriknya begini guys, melihatmu tak sudi, kini tak ada karena rasa ini telah mati. Iya tadinya aku nyanyi kayak gini kan. Berdosakah hati. Bukan part itu. Gimana? Untuk apa lagi ku memberi hati, karena kini ku harus. Tadinya aku gitu. Tadinya gitu. Enggak boleh kayak gitu. Oh enggak boleh gitu? Kini ku harus. Bener-bener rage-nya musik lo. Pergi menjauh. Tadinya gitu. Enggak ada kayak gitu-gitu. Pokoknya dari awal sampai 14. Keluarin semuanya gitu. Gokil. Iya. Ini pelajaran penting juga buat aku nih. Kalian jangan anggap remeh lirik dan cerita lagu ya. Itu sangat mempengaruhi cara kita nyanyiin lagunya. Setuju. Bocoran dong, apakah single ini akan menjadi rangkaian sebuah album atau EP? Belum ada sih kesananya coach, cuman aku yang lagu yang ini tuh bakal rilis juga versi Tagalog. Oh Tagalog. Iya. Ya kok kamu bisa punya fans di Filipina sih? Gimana ceritanya? Aku tuh sebenarnya meniru orang Filipina nyanyi lagu Dia Masa Lalumu, bahasa Bisaya, bahasa daerah di sana. Itu bahasa daerah lagi? Tapi aku ngomongnya Tagalog. Enggak Tagalog, itu bisa ya? Ya kan aku nggak tahu. Oh iya juga. Jadi semenjak itu banyak orang Filipina yang mampir. Banyak juga yang cover ke bahasa Filipina memang. Oh gitu. Lagu Dia Masa Lalumu itu. Gila ya. Gini. Ini buat aku sesuatu yang menarik juga nih. Vio orang Medan yang dikenal sebagai vokalis handal, ya kan? Dan dia diakui sama orang Filipina yang mana juga isinya vokalis handal juga. Berarti kamu nggak ada alasan, Vi, untuk merasa vokal kamu inferior. Tapi orang Indo menghujat aku kan. Makanya nggak ngerti berarti. Ya kan? Ini anak Medan nih dan diakui punya fans banyak di Filipina. Berarti urusan vokal nggak usah ditanya lagi berarti. Ya. Emang iya? Iya dong. Tapi nggak cuma Dia Masa Lalumu, coach. Setelah Dia Masa Lalumu aku dimintain lagi kayak lagu Cemburu juga aku bikin. Oh gitu. Tagalog version. Wow. Jangan kamu jadi belajar bahasa Tagalog? Pernah belajar? Enggak sih. Oh, enggak. Kan fansnya banyak. Mau. Lagi belajar dikit-dikit. Karena kali aja kan bisa kesana ya. Iya makanya. Seru tahu punya fans di negara lain ya kan. Nah kalau ini kamu kebayang nggak? Udah pernah ngebayangin belum liriknya kayak apa kalau Tagalog? Udah ada. Rilis tanggal 11. Ih bocorin kali dikit refnya atau apanya gitu. Oh iya. Malu banget. Belum latihan lagi kok. Ini adalah baca podcast. Baca lirik gak apa-apa ya? Boleh dong. Mau. Ini bocoran nih guys nih. Harusnya latihan dulu aku ya tadi yang enggak. Jelek enggak ya itu suara itu? Oh ada insecure-nya. Oke. Kali lo dihujat loh. Oke. Bener nggak ya pengucapannya? Itu waktu kamu take ada yang ngajarin gitu pengucapan? Ada orang Filipina coach. Kebetulan setelah karena live banyak orang Filipina jadi kenalan kan. Iya. Jadi dibantuin sama dia. Seru. Perasaan pangabah naik kayak bikin bakat gana koy wala na rin
Minsan kana awak henang babalik di mak kita kay di gugustuhin walau kang lugar narito para sakin bakat ang damdamin na sawi oh malas di inakalang bihasa ka sa panlinlin lang. Kok enak banget sih. Gimana? What a girl lover? Ya, luar biasa ya. Kumusta? Ya, selamat. Selamat. Asik. Wah, ini bahaya nih. Nanti fans kamu akan dengerin yang mana dong berarti? Karena dua-duanya enak loh. Dua-duanya sih. Dua-duanya harus ya. Filipin. Menjangkau orang Filipin. Betul. Indo. Kayak apa tuh proses belajar nyanyiin lagu yang kamu udah begitu familiar bahasanya ya kan? Terus tiba-tiba kamu mesti. Aku belum. Kalau yang lirik yang ini agak susah sih. Itu gimana belajarnya? Pas rekaman. Jadi kayak dengerin satu gitu ya. Gimana nih? Ada bahasa Filipina yang kamu tahu dikit-dikit gak? Gua apa? Aku cantik. Oh, itu yang dihafal. Iya. Soalnya kalau di aku nge-live komen-komennya gitu doang. Oh gitu. Salamat po, terima kasih. Kamu kalau nge-live di mana biasanya? Di TikTok. Berapa jam? Wah, random sih. Random. Kadang 3 jam, kadang sejam, kadang 2 menit. Tergantung suasana hati ya, Coach. Tapi sering. Iya. Kamu live full nyanyi doang atau kamu udah curhat-curhat? Iya, ngobrol, nyanyi, ngobrol. Berarti kalau ada fans Filipina bahasa Inggris dong? Dikit-dikit. Cuma thank you. Oh, cuma thank you doang. Iya. Enggak, aku tahu mereka ngomong apa. Kadang aku jawab. Iya. Kayak, lagu kamu rame di Filipina gitu kan. Oh iya. Aduh, makasih ya. Aku nggak expect loh kalau lagu aku bakal rame di sana. Seru banget. Apakah akan duet bersama penyanyi Filipina? Siapa tuh salah satu yang sering di Indonesia tuh? Morissette. Bukan ya. Aku pengen Morissette. Tapi kamu senang sama Morissette? Seru sih kalau kamu duet sama Morissette sih. Semoga amin. Morissette Amon. Iya, Morissette Amon. Ya. Keren sih itu. Aku dari dulu ngikutin dia sih. Dengerin dia. Iya. Ivi, tapi kayaknya gak lengkap kalau kita gak nyanyiin bahasa Indonesianya. Iya ya, boleh kayak ya? ada yang kurang ya. Ada yang kurang ya. Baik, kita nyanyi versi bahasa Indonesianya ya. Untuk apa lagi ku memberi hati, karena kini ku tak peduli. Pergi menjauh, jangan pernah kembali. Melihatmu saja ku tak sudi. Kini tak ada tempat untukku lagi, karena rasa ini telah mati. Oh sialnya tak ku sangka kau ahlinya bermain cinta. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Filipin, mau bahasa Arab, bahasa Korea, marah. Tetap marah ya kan. Pasti enak sih dengernya. Ya maksud gue berarti kan even orang Filipina yang gak ngerti bahasa Indonesia aja bisa merasakan tuh emosinya. Gitu, suka komen-komen gitu juga sih. Tapi yang dia masa lalumu, yang lagu dia masa lalumu. Oke. Wah keren banget sih. Nah, aku boleh gak sekarang kita ngomong ini karena ini kan channel vokal ya. Aku perlu nanya sedikit tentang dunia pervokalan nih. Oke, Coach. Gimana Vianita menjaga suaranya? Banyak minum air putih. Air putih? Tidur. Aku ngerasa penting banget sih tidur yang cukup. Kalau aku kurang tidur agak berat, Coach. Kerasa langsung? Karena apa ya, badan kan lemes gitu, nggak fit. Terus olahraga. Kamu olahraga juga? Ringan-ringan aja sih, Coach. Kayak lari, berenang, gitu-gitu. Yang penting awal-awal sebelum nyanyi aku harus gerak sih, Coach. Jadi pitanya panas dulu. Nggak yang langsung maksa gitu nyanyi. Iya. Ya minimal ngobrol pelan. Soalnya suka tiba-tiba nggak pemanasan, 3 lagu habis suaranya. Pernah?
Dulu sih, dulu. Oh, dalam keadaan tidak panas, nyanyi 3 lagu langsung berasa tuh. Dulu, makin kesini makin lebih paham. Iya. Gimana merawat pita suara. Terus kayak ini kan, sebelum tadi kesini kan minum kopi ya Coach. Kopi susu. Iya. Itu agak gitu. Oh iya benar. Kopi susu itu kan dari produk itu. Ada crack gitu. Betul, ada lendir di sini ya. Jadi aku kalau mau ada off air misalnya Coach, aku nggak mau. Itu bijak banget, bener banget tuh. Yang manis-manis, apa mending buah. Iya. Atau kencur gitu ya. Kencur. Walaupun aku nggak suka juga sih. Iya. Tapi jadi lebih clean gitu loh Coach. Iya benar. Iya, kencur itu mengandung banyak antioksidan guys. Jadi buat penyanyi itu ngaruh banget dan membantu inflamasi. Asik. Yes. Vocal coach mode, asik. Itu kan tadi tentang vokal. Kalau tentang songwriter nih kan kamu menuju songwriting. Aku boleh nggak challenge kamu dikit? Boleh, dikit. Bikin lagu tentang kucing bernama Asep. Kucing Asep. Iya. Nih chord pertamanya gini. Kucing namanya Asep. Iya. Soalnya di gym aku, di satu gym di dekat rumahku, ada kucing yang selalu boleh masuk ke dalam, dia tidur di dalam gitu. Namanya Asep. Oke. Takut banget. Katanya mau jadi songwriter. Ayo, Fe. Kalau dari sini aja kan. Nah, gimana? Dari mana itu? Oke, boleh. Kamu nyanyiin dulu deh melodinya. Ntar aku iringin. Take your time. Santai. Oke. Ya. Takut lupa sih. Nggak apa-apa. Ini cuma main-main doang. Ku menemukanmu tak sengaja di pinggir jalan. Kulihat bentuk wajah lucu darimu. Wih, jago. Terus. Tertarik aku membawa kamu pergi bersamaku. Lalu ku beri nama kucing apa ya? Asep. Wes, gila loh, keren. Oke, ini sudah terlihat nih, bibit-bibit. Ada nggak? Ada. Aku sangkain kamu bakal bener bingung loh. Ternyata kamu bisa loh ngeluarin, maksudnya satu kalimat itu. Artinya kan gini, kalau dalam songwriter itu, kalau yang aku tahu ya, kamu kok dapat segitu, sisanya tinggal ngembangin doang. Tapi kamu udah dapat satu frase gitu, sisanya tinggal ngembangin doang. Berarti, amin. Aku tunggu nih lagu-lagu original dari Fiona Siombing. Oke, Vi, what's next after this single di era baru ini? Bisa kasih bocoran nggak ke kita? Masih next single lagi sih, Coach. Single ya, single. Kita udah bikin demonya juga. Oh, udah ada. Tapi masih single. Oke. Ya semoga bisa EP minimal. Nice. Apakah akan ada semacam showcase atau? Pasti ada, cuman sebelumnya udah ya bikin juga. Cuma kalau yang konser sendiri belum ada kepikirannya, semoga segera. Amin. 11. Oh iya. Yang Tagalog kan ya? Iya. Oh, yang Tagalog bakal keluar? Iya, paling deket. MV besok. Tagalog version tanggal 11. Wih, keren, ditunggu banget, Vi. Oke. Nah, harapan kamu nih buat ke depan, buat Fiona Siombing, buat fans kamu juga, kalau kamu ada pesan buat fans yang belum tersampaikan. Fanbase aku namanya Teman Vio, Coach. Oh, Teman Vio. Hai Teman Vio. Halo. Ya, aku berharap sih semoga dari lagu Ahli Bermain Cinta jadi awal yang baik buat melanjutkan karir aku. Aku berharap setelah ini banyak orang yang tahu akunya juga, bukan hanya lagu aku. Karena sekarang ini masih banyak yang tahu lagu aku, Coach, tapi nggak tahu siapa penyanyinya. Oh, iya. Jadi semoga dengan Ahli Bermain Cinta, teman-teman di sana bisa tahu Fionita, lebih banyak lagi menjangkau pendengar-pendengar aku yang di Filipina juga, karena aku bakal rilis yang Tagalog version juga. Apalagi ya?
Pokoknya jangan lupa dengerin terus lagu-lagu aku. Search aja Fionita di semua DSP yang kalian suka. Dan nonton juga music video Ahli Bermain Cinta di YouTube channel aku. Yes, you guys go do that and support Fionita. Thank you banget ya udah mampir ke sini. Terima kasih. Aku doain semua proyekannya lancar. Amin. Dan single-singlenya keluar terus, apalagi yang lagu sendiri juga. Amin. Ya kan. Wah, aku akhirnya aku duduk di sini loh. Oh iya dong. Biasanya aku nontonin doang. Wih. Harus dong, masa Fionita nggak kesini? Pasti temen aku seneng nih aku ceritanya. Aku habis main ke tempat Coach Indra Ajis. Siapa teman kamu? Ada, dia les di sini juga. Siapa? Linda. Oh, Linda. Hai Linda. Hai. Ya pasti semua yang nonton juga senang banget ada Fionita di sini. So thank you, kita doain dan kita support Fionita. Jangan lupa nonton MV dan juga dengerin Ahli Bermain Cinta. Kita akhiri podcast ini dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye bye guys. Thank you.